Oke, udah kelihatan ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'du. Faqala ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Al-ayat sadaqallahu wa ba'du. Ayat 283 dari surat Al-Baqarah yang dibaca tadi oleh Pak Idham tadi, bagi kita sudah sangat clear. Di ujungnya itu ada kalimat yang sangat ringkas namun menjadi kunci bagi kita semua. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah maka Allah akan mengajari kalian. Ini dua sisi yang saling bolak-balik. Kalau dalam reaksi kimia itu artinya reaksi yang reversible. Bisa ke kiri ke kanan, kanan ke kiri. Maksudnya begini. Kalau kita makin bertakwa, maka Allah akan makin memberikan kita kemampuan untuk memperoleh, menambah ilmu. Akan makin berilmu kita. Nah, sebaliknya kalau kita makin giat menuntut ilmu, belajar dan seterusnya, maka akan kita makin takwa. Jadi dua sisi ini adalah dua sisi yang bolak-balik. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nah, ikhwah sekalian, malam hari ini adalah bagian dari kita dalam rangka adalah thalabul ilm, yaitu mencari ilmu atau menambah yufaqihu fiddin, yaitu menambah kepahaman kita tentang agama, menambah kepahaman kita tentang kehidupan ini. Artinya kita sedang belajar terus-menerus. Dan insya Allah ini menjadi jalan bagi kita untuk terus bisa meningkatkan ketakwaan. Jadi siapa menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga, kira-kira kurang lebih bahwa siapa menuntut ilmu berarti orang itu akan meniti jalan takwa. Sebaliknya orang yang meniti jalan takwa maka akan dimudahkan baginya untuk memahami ilmu. Nah, ikhwas sekalian, ini yang pertama ingin saya sampaikan. Mari kita lihat tema malam ini, yaitu saya ingin mengungkapkan satu hal yang berhubungan sama kehidupan kita. Ya, yang berhubungan dengan kehidupan kita yang merupakan hal yang pokok ini. Dalam konteks ketentuan Allah atau qada dan qadarnya Allah yang berhubungan dengan kehidupan kita, berhubungan dengan muamalah sesama manusia juga ini. Mari kita lihat di surat Fatir, surat 35 ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha. Apa saja ya di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia maka tidak ada yang bisa menahannya. Dalam bahasa lebih ringkas kira-kira apa saja yang diberikan kepada manusia atau kepada seseorang maka tak satu pun yang bisa menahannya. Jadi kalau Allah sudah akan memberikan kekuasaan, akan memberikan harta benda, akan memberikan kemuliaan, akan memberikan karunia apapun kepada seorang, maka tidak ada yang mampu mencegahnya. Tidak akan mungkin sekalipun seluruh manusia bersatu padu, bersekutu untuk mencegah pemberian Allah ini nggak bisa. Jadi sekali lagi, ma yaftahillah. Apapun yang sudah dibukakan Allah, diberikan oleh Allah kepada seseorang, maka tak akan satu pun yang bisa mencegahnya. Sebaliknya, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Ya, apabila ditahan oleh Allah, enggak diberikan, ya, maka enggak ada yang bisa menjuluk dalam bahasa Palembang. Enggak akan ada yang bisa mengambilnya, kemudian memberikan kepada orang itu. Yang bisa memberikan hanya Allah. Jadi barang siapa ditahan karunia-Nya oleh Allah, maka nggak akan bisa. Gitu. Kenapa seperti ini? Karena pertimbangannya wahuwal azizul hakim. Karena Allah maha perkasa. Artinya terserah Allah seperti apa. Keperkasaan Allah tak tertandingi. Tapi Allah al-hakim. Allah bijaksana, tahu. Misalnya contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita berpikir ya, bagusnya kok aku dapat kedudukan ini. Ya, misalnya kalau sekarang lah kira-kira sebentar lagi tahun 2024 nanti akan ada pilkada, pilpres, ya, pileg dan segala macamnya itu, ya, itu orang sudah ngimpi-ngimpi gitu ya, misalnya, ya.
Usahalah dia sekeras mungkin, tapi kalau kata Allah bukan diberikan kepadanya, nggak akan dapat. Nggak akan dapat. Dan kalaupun diberi, maka ada dua kemungkinan. Mungkin pemberian itu adalah dalam rangka untuk lebih taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Mungkin juga istidraj. Istidraj. Silakan buka di Al-Quran di surat nomor 6. Ya, surat nomor 6 ayat sekitar 40-an itu di sana disebutkan dengan sangat jelas, ya, kalau seseorang itu diberikan banyak kenikmatan, tapi ternyata orang itu makin jauh dari Allah, nggak pernah sholat, maksiat, menghalangi Islam dan kaum muslimin, maka orang seperti ini sedang mendapat istidraj, siksaan sesungguhnya. Jadi yang diberikan itu bukan kemuliaan, bukan karunia Allah dalam rangka kasih sayangnya, tapi dalam rangka orang ini ditarik pelan-pelan menuju kehancuran, namanya istidraj. Ya, di Al-Quran ayat yang lain dikatakan sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan tarik dia dari tempat yang mereka tidak tahu. Nah, ikhwah sekalian, jadi berkaitan sama ini, apa hal yang hikmahnya untuk kita dalam bermuamalah? Maka dalam bermuamalah kita fokusnya itu pada diri kita. Perhatikan, fokus pada diri kita bukan berarti kita tidak tenggang rasa sama orang lain. Maksudnya begini, ketika misalnya ada teman kita mendapatkan harta benda jadi kaya, maka itu adalah sudah dibuka oleh Allah memang untuk dia, nggak ada yang bisa mencegahnya. Maka kita turut bergembira, ya, syukur-syukur kita mendoakannya, ya, ikut mensupportnya dan sebagainya. Sebaliknya ketika seseorang itu mendapat kesulitan-kesulitan karena karunia Allah ditahan oleh Allah, tidak diberikan kepadanya, ya, maka sikap kita adalah bagaimana kita mampu atau bagaimana kita punya keinginan untuk bisa menolongnya dan seterusnya. Nah, itu selesai sebenarnya. Tapi yang terjadi kebanyakan ketika orang mendapat nikmat, maka yang terjadi adalah iri dengki. Ya, kitanya iri dengki. Ketika orang mendapat musibah, kita bergembira. Ada di Al-Quran di surat Ali Imran juga dikatakan begitu. Kalau kamu mendapat musibah, mereka bergembira. Kalau kamu mendapat rahmat, mereka bersedih. Jadi ini bahasa kitanya SMS. Nah, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Masya Allah. Wah sekalian rahimakumullah. Ini adalah penting dalam kehidupan kita dalam dua hal. Yang pertama, dalam keredoan kita terhadap qada dan qadarnya Allah. Yang kedua, dalam muamalah sesama manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan malam ini tadi. Yang pertama tentang ketakwaan dan ilmu, yang merupakan hal yang berbolak-balik. Makin berilmu, makin bertakwa, makin bertakwa, makin berilmu. Dan yang kedua adalah kaidah tentang qada dan qadarnya Allah, berhubungan dengan keridhaan kita kepada ketentuan Allah, dan berhubungan dengan muamalah kita sesama manusia, supaya hilang namanya dengki, iri, dan permusuhan di antara kita, di antara manusia. Demikian, sekalian, tafadhol, saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan menambah perbendaharaan ilmu kita. Silakan akhwillah sekalian yang ingin bertanya dengan guru kita. Ibu-ibu juga ada nih kayaknya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Betul, silakan. Silakan. Ya, silakan. Silakan yang lain, Pak. Kalau belum ada yang nanya, saya yang bertanya, Pak. Silakan. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz Yono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mungkin semuanya sebenarnya sudah tahu lah mengenai takdir Allah ya, kadar bahwa Allah itu Maha menentukan ya. Nah, cuman kadang-kadang kita terhadap takdir yang telah Allah takdirkan pada kita itu ya, mengenai hal apapun kita kadang-kadang masih kadang-kadang belum bisa dengan sungguh-sungguh menerima takdir Allah itu ya. Demikian juga dengan takdir yang akan datang gitu ya. Kadang-kadang kita tetap was-was atau ketakutan dan lain-lain terhadap apa yang Allah akan takdirkan kepada kita gitu ya. Nah, itu bagaimana Ustaz, supaya kita bisa
dengan lebih bijak atau lebih tenang dalam menghadapi takdir Allah, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Terima kasih, Ustaz. Baik, yang pertama menghadapi berbagai hal itu tetap kata kuncinya adalah ya dengan ilmu. Nomor satu itu. Ilmu artinya makin kita dalam ilmu kita, makin faham kita. Subhanallah. Ya, di Al-Quran nanti silahkan buka ya, di surat Al-Baqarah kisah tentang Nabi Ibrahim. Ayat yang keberapa itu ya? 200-an rasanya atau sebelum ayat 200-an itu ya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan ini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin melihatmu. Maka Allah menjawab, afalam tu'min. Apakah kamu belum beriman wahai Ibrahim? Ya, maka kata Nabi Ibrahim, walakin litatma'inna qalbi. Ya Allah, agar hatiku tentram. Jadi ternyata untuk mencapai tingkat ketentraman batin itu yang pertama dengan ilmu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi Ibrahim tentang ilmu bagaimana kira-kira kematian itu terjadi. Itu silakan dibuka di Al-Qur'an tentang kisah Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah ketika Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk memotong-motong burung menjadi 4 bagian, ditaruh di 4 bukit yang berbeda. Kemudian Nabi Ibrahim suruh menepuk tangannya sekali. Dengan satu tepukan maka yang potongan-potongan ini berkumpul menjadi satu burung hidup lagi. Begitulah kira-kira Allah akan menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ini jadi yang pertama untuk bisa tenang terhadap ketentuan Allah yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi atau akan terjadi, maka dengan ilmu. Makin berilmu insya Allah akan makin kita mampu menguasai diri kita dalam konteks ya untuk redho atau menerima qada dan qadarnya Allah. Yang kedua, tadi juga sudah disampaikan. Ini kata kuncinya sangat relevan dengan malam ini yang sudah saya sampaikan, yaitu wattaqullah, dengan takwa. Takwa artinya berhati-hati. Makin kita berhati-hati dalam melangkah, insya Allah makin kita mampu untuk membaca kira-kira ya ke arah mana ketentuan Allah akan menimpa kita. Dan yang sudah terjadi kira-kira kita akan mampu sadar bermuhasabah. Ulangi. Jadi contoh begini, ketika kita berhati-hati dalam bekerja, misalnya kita nggak menerima sogokan, ya, maka kita tahu bahwa arahnya nanti kerjaan kita akan bagus. Kira-kira begitu. Sebaliknya ketika kita menerima sogokan, mungkin suatu saat kita terus khawatir. Ini nggak hati-hati. Gitu ya. Jadi karena ketentuan Allah itu nggak berbeda dengan apa yang kita usahakan. Ya. Kan Al-Quran sangat jelas ya. Ya. Walaysa lil insani illa ma sa'a. Silahkan lihat di Al-Quran di surat nomor 53. Walaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakan. Ya, kalau bahasa kerennya dalam istilah orang berpuisi itu siapa menanam angin akan menuai badai. Siapa menebar paku akan ya kempes nanti kan akan kecucuk kira-kira begitu. Nah, jadi ini yang kedua adalah konteksnya takwa. Dalam arti kata ini yang saya sebutkan ini bukan teori-teori ya. Yang pertama tadi menuntut ilmu ya kayak malam ini. Malam ini kita kumpul dalam rangka ini dua sekaligus tuh. Malam ini kita dalam rangka bertakwa, benar berhati-hati supaya kita bisa ngumpul di sini dengan baju kita yang berbeda-beda. Ada baju ASN, ada baju BUMN, ada baju orang swasta, ada baju apapun setiap ini kita dengan suku bangsa yang berbeda-beda ini juga. Ini dalam rangka satu tujuan yaitu bagaimana tazwidul ulum, menambah ilmu dan bagaimana kita melangkah dengan takwa. Itu dua cara yang insya Allah akan menjadikan kita redho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelajaran berikutnya nanti insya Allah mudah-mudahan kapan saya akan menyampaikan tentang syarat bahwa kita itu kelihatan redho dengan Allah itu salah satunya adalah al-ilmul ghairu jahil, yaitu punya ilmu dan tidak jahil ya, seperti itu. Demikian. Terima kasih Ustaz. Silakan kalau ada yang lain yang tanya. Masih ada waktu kita. Mungkin ini Ustaz, saya bertanya Ustaz, terkait dengan bertakwa pada Allah. Di Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-7 itu artinya seperti ini. Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan kami mendengar dan kami menaati.
dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Nah, yang ingin kami perdalam lagi ini Ustaz, makna dari kami mendengar dan kami taati. Itu gimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz? Mohon pencerahannya, Ustaz. Oke, berkaitan sama ini tentu berkaitan dengan teladan yang ada pada Rasulullah dan para sahabat. Pada waktu itu salah satu contoh bagaimana para sahabat itu dilakukan wathaqakum. Disebut di situ wathaqakum bi. Ketika kami sudah mengambil mitsaq, perjanjian dari kamu. Kami sudah ambil perjanjian kamu. Salah satunya contoh kalau di Al-Qur'an di surat yang lain itu disebutkan tentang bahwa yubayi'ullah yadullah fawqa aydihim. Mereka berbaiat. Berbaiat itu adalah mendengar dan taat, mendengar dan taat. Misalnya contoh, pada waktu menjelang hijrah, Rasulullah SAW itu membaiat sekitar 75 orang dari Yasrib, dari Madinah, yang sekarang kemudian menjadi namanya Madinah. Jadi orang Madinah itu datang ke Mekah waktu itu, datang ke Mekah, kemudian berbaiat kepada Rasul, akan mendengar dan taat bahwasanya kalau nanti Rasul hijrah ke Madinah, mereka akan menjaganya sebagaimana mereka menjaga istri dan anak mereka, bahkan lebih akan mengorbankan jiwa raga mereka untuk menjaga Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ini contoh waktu itu. Kemudian yang lain lagi adalah banyak hal ketika sahabat misalnya pergi ke Mekah waktu itu Bayatul Ridwan, ketika akan membela menjelang Fatu Mekah itu akan membela waktu itu Utsman bin Affan radhiyallahu an dikabarkan disandra dan sebagainya. Pendek kata, dalam banyak kesempatan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa ketika kamu sudah mendengar, ya, ketika kamu sudah mendengar, maksud mendengar di sini adalah faham. Karena di Al-Qur'an dikatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kami jadikan kamu punya pendengaran dan penglihatan dan hati supaya kamu faham. Jadi ini salah satunya bahwa kalau kamu sudah mendengar, ya, maka kamu paham. Dan kamu paham itu kamu taat. Nah, inilah yang disebut sebenarnya dengan konteks takwa. Allah mengingatkan saja. Jadi kalau mau takwa itu ya kembali lagi kamu ya punya ilmu dan kamu pakai itu ilmu. Ya, banyak di antara kita punya ilmu tapi nggak dipakai kan ini. Subhanallah, ini contoh ya. Ada kisah yang saya nggak ngomongkan masalah saya, tapi saya agak haru. Hari Ahad kemarin pagi saya ngisi itu kan cawisan subuh di Aqobah 1 kan. Ya, saya cerita tentang loh kenapa malam minggu malamnya itu kamu dempet-dempetan raker pupuk Indonesia. Kok subuh ini masih jarang-jarang gitu. Nah, ini hari Senin itu sudah pada merapat. Hari Selasa tadi subuh saya datang ke masjid itu udah rapat semua. Waduh, kira-kira. Nah itu artinya dengar terus dipakai. Kira-kira begitu. Ini yang disebut takwa tuh gitu. Jadi nggak usah rumit-rumit ya. Ini kadang-kadang dengar masih bantah. Bahkan dengar itu masih nyari-nyari dalil lain. Nggak usah. Sekali dengar dan bagus ikuti. Itulah takwa. Demikian. Terima kasih Ustaz. Ada tambahan lagi Ustaz. Ketika ada beberapa orang itu begitu mendengar seruan imam, dia menjawab kata-kata sami'na wa ata'na. Itu gimana Ustaz? Ya benar. Jadi sebenarnya benar itu bukan lip service, bukan sekedar apal mulut atau suka sekedar manis di mulut, bukan. Tapi berlatih. Ketika imam mengatakan sawu sufufakum, ya. Ya. Kalau orang Inggris ya antum jangan terkejut nanti kalau pergi ke Eropa atau ke Amerika, kalau orang mau sholat nanti kata imam mengatakan gini, foot to foot, shoulder to shoulder, foot to foot, shoulder to shoulder, kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu, karena di sana tingginya sama. Tapi kalau saya hadir itu nggak sama, kepala saya sama dengan bahunya mereka, kan? Kira-kira begitu. Jadi intinya ketika ada mengatakan sawu sufufakum, maka kita jawab sebagai makmum sami'na wa ata'na. Itu bukan lip service. Jadi begitu imam mengatakan lurus dan rapatkan shaf. Saya selama waktu di Aqobah 1 masih sholatnya nggak rapat atau masih jarang, saya kalau jadi imam nggak ngomong gitu. Saya diemin aja. Saya langsung berniat terus kemudian sholat gitu aja. Tapi ketika sholatnya udah rapat, saya akan selalu ngomong seperti itu insya Allah. Seingat saya akan ngomong seperti itu supaya orang bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Demikian. Terima kasih Ustaz pencerahannya. Berkenan sekali. Silakan yang lain. Silakan Pak Idham. Nanya dikit masalah takdir, qada dan qadar ya. Jadi
rezeki kita itu kan sudah digariskan oleh Allah. Sudah waktu masuk usia janin 4 minggu ya Tat, nggak salah ya. Iya. Sudah digariskan rezeki kita, umur kita dan lain-lain. Nah sekarang ini kan terkait sedang musim-musimnya tes ASN ini Tat. Tes ASN ini kan tesnya secara online terbuka dan clear ya. Nah batasan ikhtiar itu sampai mana Tat? Misalnya ada orang yang menawarkan bisa ngasih jalan supaya lulus. Apakah ini masuk ikhtiar atau justru sebaliknya ini menzolimi orang lain nantinya Tat? Makasih Tat. Oke, baik. Jawaban yang pertama adalah tolong dicamkan, nanti kita mungkin insya Allah mudah-mudahan pekan-pekan mendatang tolong diingatkan saja. Kita akan belajar tentang syakilah. Jadi di Al-Quran dikatakan di surat 17 ayat 84 dikatakan begini. Ini satu aja prinsipnya. Ini aja saya jawab. Clear banget ya. Kul kullu ya'malu ala syakilah. Setiap orang akan beramal, bekerja sesuai syakilah. Jadi kita tahu bahwa itu ikhtiar atau keburukan. Misalnya gini, apakah ini masuk ikhtiar ketika kita tes CPNS, kemudian ada yang nolongin. Atau ini masuk hal yang haram, misalnya kira-kira begitu. Maka itu tergantung pada syakilah. Syakilah itu adalah kalau bahasa kerennya adalah pola bakat. Jadi sebenarnya contoh begini. Ada orang yang memang orang ini tidak srek kalau menjadi ASN. Benar, ada itu. Jadi lu ASN itu kan itu, coba lihat tuh, siapa ini yang masih pakai baju ASN tuh kan, wah kelihatan tuh kan ya. Nah, itu kan ASN itu kan pagi jam berapa tuh sudah upacara, sudah hormat bendera. Ada orang yang nggak srek seperti itu. Ya jangan paksakan ke sana, kalau maksakan ke sana nanti dia cuma ala kadarnya. Inilah kebanyakan, makanya kenapa dari 4 juta ASN di Indonesia ini katanya banyak yang nganggur-nganggur, pengangguran tersembunyi. Udah diterima, yang penting dapat gaji buto bahasanya. Jadi sekali lagi sesuaikan dengan syakilah kita. Nah syakilah kita nanti akan bunyinya begini kira-kira. Apakah kecenderungan kita polanya sebagai pegawai? Apakah kecenderungan kita polanya sebagai pengusaha? Apakah polanya kecenderungan kita sebagai orang yang berkebun? Nah 3 hal ini memang ada dalam diri kita. Ada orang yang sangat enjoy banget, cirinya enjoy. Sangat enjoy banget berkebun. Ada itu. Memang inilah orang seperti ini. Saya ketemu ada namanya sahabat saya Pak Ahmad. Pak Ahmad ini adalah ini nggak tamatan perguruan tinggi, nggak tamat dia S1, tapi murid-muridnya profesor. Baik dalam luar negeri itu profesor jadi murid dia. Seorang ahli nanoteknologi. Dia ngelihat tanah aja udah tahu nih bahwa tanah ini kandungannya apa, isinya apa. Dia megang apa itu bisa bikin pupuk dalam bentuk impus. Ya, luar biasa. Ini jadi dia dalam berkebun tuh syakilahnya banget di situ. Nah sebaliknya juga saya melihat ada teman saya misalnya itu, masya Allah, dalam hal berkesenian itu dengar nada sedikit ya udah tahu ini cengkoknya kurang, ini segala macam. Itulah syakilah kira-kira. Jadi kalau itu kita ikuti berarti itu ikhtiar. Tapi kalau kita mengikuti bukan syakilah, kebanyakan kita termasuk nyogok-nyogok, itulah yang terjadi. Kita tuh nak jadi PNS cuma nak nyantol soalnya di kota, ada kemana misalnya. Nah, itu kacau deh. Coba kalau memang mau jadi ASN atau PNS misalnya, kalau betul-betul ingin jadi guru tuh guru di daerah sana tuh. Daerah terpencil di sana. Saya udah pernah katakan. Ya demikian. Udah itu. Ya, berhubung sudah masuk Isya, mungkin langsung kita tutup aja ya Ustaz. Ada kesimpulan atau langsung kita tutup Ustaz? Tutup aja, insya Allah kita bisa jumpa pada pekan-pekan mendatang ya, insya Allah. Siap Ustaz. Alhamdulillah, cukup pengajian kita pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama tutup pengajiannya dengan sama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata billahi fasabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz waktunya. Ya.